Kita meminta bisa nggak kertas suara itu misalnya kan ini peta nih. Mungkin di sudut kanan atas tuh agak dipotong mereng untuk menentukan bahwa itu kertas itu bagian atas gitu. Dan posisinya tuh sebelah kanan misalnya, sehingga itu gambarnya ke arah kita, jangan nanti taruh ke ada yang kalau misalnya taruh atas ya tapi nggak disosialisasikan nanti dilihat terbalik pula nanti. Berarti sosialisasi seperti apa yang kedepannya diharapkan oleh teman-teman disabilitas nih, mewakili dari KL ini? Ya kalau saya sih berharapnya begini, karena kan disabilitas ini mix ya, ragamnya kan berbeda-beda. Nah kalau mungkin yang kalau untuk teman-teman netra dan itu lebih ke ya dia tentu aksesibilitas ini alat untuk media mereka memilih itu lebih bisa mereka akses. Karena teman netra ini sebenarnya kalau dia difasilitasi dari awal adanya template, ada ini terus juga sosialisasi. Ya kalau saya berharap caleg-calegnya juga lah kalau sosialisasi jangan cuma ke pejabat-pejabat atau ibu-ibu PKK yang sudah dianggap. Tapi ketika kita disabilitas juga lah. Ini kadang kita disuruh pilih ini siapa lah orangnya. Kita kan nggak kenal gitu kan. Nah kita juga berharap begitu. Ya misalnya gini. Ada dapil satu tuh berapa orang sih calegnya gitu kan. Nah maunya kan mereka juga memanggil kita juga untuk jadi teman-teman jadi tahu oh ini ya visinya, oh ini misinya untuk disabilitas apa ya kan kita jadi lebih enak dia teman-teman oh ini jadi dia punya pilihan. Nih enggak namanya ditulis pilih saya aja pilih ini. Yang mana orangnya kita nggak kenal yang fotonya nggak ada gitu kan. Nah jadi itu kendala yang aja, Kak, gitu. Akhirnya kan hitung kancing baju ya kalau yang pakai kemeja pilih gitu kan macam kita ujian SD dulu. Nah berbicara tentang surat suara berdasarkan cerita kakak tadi kan berarti perlengkapannya alatnya ketika kita mau ke TPS itu kurang lengkap berarti ya. Benar. Contohnya seperti huruf braille gitu ya. Braille. Nah itu juga sempat sih kita membahas waktu itu. Ya. Kenapa enggak setiap apa namanya kan ada caleg itu kan misalnya ada foto atau nama foto-foto gitu kan. Nah di fotonya itu dikasihkan kode misalnya nomor 1 pakai braille-nya juga 1 gitu atau 2, 3 gitu kan pakai huruf braille sehingga teman paling setidaknya minimal kita bisa sosialisasi untuk nomor 1 nama bapaknya ini 2 ini 3 ini 4 ini 5 nah jadi kan mereka tahu nih. Nah, tapi kalau nggak ada braille-nya, mereka nah, menurut dari panitia pemilu mengatakan kalau kita taruh huruf braille itu dianggap kertas suara rusak. Rusak kalau cuma 1 lembar yang dibuat seperti itulah. Kalau semuanya memang sudah sebagai contoh saja. Boleh, tapi lebih baik lagi kalau misalnya itu bisa dibuat. Semua kertas suara ada braille-nya. Sehingga kalau semua dibuat kan berarti nggak rusak dong. Memang seperti itu ketentuannya. Dan contoh iya gitu. Contoh model baju itu kan seperti kalau kaos bentuknya kayak huruf T lah kalau misalnya cuma 1 baju ya itu sampel atau nggak bisa kita bajunya sebenarnya nggak ada lengan yang benarnya kalau yang lengan tuh berarti nggak sempurna. Tapi kalau dibuat baju semua berlengan, berarti kan memang seperti itu model baju. Kertas suara juga begitu. Kalau sudah ada braille-nya semua dari yang lembar pertama sampai berapa ribu lembar dicetak, ada braille-nya semua, berarti memang sudah seperti itu ketentuannya. Di mana yang dikatakan kertas itu rusak? Kan enggak gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mengatakan karena ini kita juga mempertimbangkan teman netra yang tidak bisa melihat. Kita meminta bisa nggak kertas suara itu misalnya kan ini peta nih. Mungkin di sudut kanan atas tuh agak dipotong mereng untuk menentukan bahwa itu kertas itu bagian atas gitu. Dan posisinya tuh sebelah kanan misalnya sehingga itu gambarnya ke arah kita, jangan nanti taruh ke ada yang kalau misalnya taruh atas ya tapi nggak disosialisasikan nanti dilihat terbalik pula nanti gitu kan. Yang kakak bilang tadi misalnya kita potong nih di atas. Apakah semua teman-teman disabilitas itu paham ketika kita kasih tahu? Ketika kita sosial, iya, kalau kita sosialisasi mereka akan tahu. Oh, begitu. Bahkan itu kalau kita bilang misalnya ke seluruh Indonesia pun yang penting timnya mengatakan itu semua sama, ada kodenya, pasti mereka akan tahu. Oke. Nah, itu yang ini.
Nah, kalau teman-teman untuk intelektual, nah ini kan karena mereka kan ke daya ingatnya yang lambat. Nah, ini mungkin ya bisa difasilitasi untuk keluarganya untuk membantu dia memilih atau membantu menjelaskan, karena ya saya yakin memang tidak semua intelektual itu tidak punya daya tangkap ini, tapi kan dia ada tingkatannya ya, sedang, ringan, berat dan sebagainya gitu. Nah, itu mungkin yang bisa lakukan pendampingannya itu keluarga, dipanggil untuk menyelesaikan ini. Tapi juga jangan lupa ya yang disabilitasnya diajak juga lah, jangan tentang keluarganya yang disabilitas tinggal di rumah gitu kan. Itu nggak fair juga ceritanya gitu. Nah, gitu. Evri pengen tahu nih Kak, gimana sih para penyelenggara pemilu itu, apakah mereka care atau uncare kalau menurut kita? Iya nggak tak kalau dengan saya ya, kalau yang di kemarin iya mungkin itu ya bedanya ya. Kalau begitu saya datang itu mereka oh lihat sini, oh pokoknya inilah pokoknya semuanya oh lihat sini, oh minggir dikit, pokoknya difasilitasi perfect gitu ya. Walaupun nah pemilu, nah ini yang saya sangkan kemarin yang tahun lalu itu malah lokasinya lebih parah lagi. Oh, di mana tuh? Di kampung saya juga. Cuman bedanya di Lamtome kalau kemarin itu lokasi sekolah, aksesibelnya palingan kekurangan karena adanya step-step. Kalau ini dibuatnya di lapangan di depannya, memang lebih luas. Cuman lokasinya ya subhanallah, kalau buat hujan becek, kalau misalnya ini berbatu-batu, sehingga saya bilang oh ini enggak iya. Semakin itu sangat-sangat tidak aksesibel, dan itu menurut saya malah bukannya makin dari hasil yang kita survei bukan semakin bagus, malah semakin luar biasa udah. Jadi itu yang saya lihatnya, bahwa kok malah bukannya perubahan lebih baik, justru malah semakin buruk justru yang terjadi. Walaupun pihak penyelenggara mengatakan ya kayak mana karena kita lokasinya alasannya banyak lah, ya udahlah. Saya juga ketika berbicara ini jadi kadang-kadang begini berpikir, jadi kalaupun kita melakukan survei kita mengeluh kalau semua akhirnya perubahannya nggak ada, ngapain gitu kan. Nah itu pertanyaannya akhirnya, jawaban yang kita dapatkan seperti itu, ya udahlah terserah aja lah mereka penyelenggara, akhirnya kan seperti itu. Nah tadi seperti kakak bilang di sekolah kadang ketika masuk ke TPS ada batu-batu atau kadang becek gitu, itu bagian kepemiluan. Nah kalau berdasarkan pengalaman, mau koreksi sedikit nih dari Kak Erlin, berdasarkan pengalaman misalnya kalau ke gedung-gedung pemerintahan gimana? Nah, kalau gedung pemerintahan seharusnya imbang nih. seharusnya gitu kan. Cuman ya kalau untuk saya, kalau ini berbicara terpaksa hanya Banda Aceh ya. Karena perbandingannya kita ada tetangga kita, ada Aceh Besar sebenarnya. Banda Aceh aja Kak, jangan sekali. Nah itu makanya kalau misalnya perbandingan ke Aceh Besar yang paling sering saya kunjungi. Nah, kalau gedung pemerintahan di Banda Aceh itu kan, kalau kita bicara aksesibilitas, pasti mereka bilang ini Kak kita bangunan lama, ya. Jawaban itu kalau kemanapun saya pergi, Pak ini kok masih bertangga, belum ada ininya bidang miringnya, misalnya saya bilang gitu kan. Iya Kak ini kita baru bangunan lama, nggak usah lah Pak di semen, pakai kayu pun jadi, saya bilang. Maksudnya kita yang penting kan kita dibeli aksesnya gitu. Nah, cuman memang rata-rata di Aceh ini kan gedungnya lantainya paling sedikit 2 gitu kan, gedung pemerintahnya hampir rata-rata tuh. Yang kota Banda Aceh ataupun provinsi itu rata-rata kan gedungnya tingkatnya 2 gitu kan. Nah, sehingga cuman pasti yang lantai 2 itu rata-rata belum punya akses bagi disabilitas, khususnya kursi roda. Nggak ada lift, nggak ada ram gitu. Kalau kita tanya anggarannya nanti susah dan sebagainya, dan itu masih banyak kita temuin. Ya kalau misalnya sebatas lantai 1-nya saja itu ada yang memang sudah memfasilitasi RAM, walaupun yang terkadang kesadaran pengguna RAM yang misalnya gini, kayak di beberapa saya temuin itu kadang sepeda motor diberdirinya di depan RAM, sehingga jadi fungsi RAM-nya tuh macam mana kita pakai, itu kan juga menjadi ini juga. Jadi kadang-kadang kita mikir ini udah dibuat, dihambat juga lagi gitu. Nah itu yang paling sering muncul di lapangan gitu. Bahkan kalau kita bilang kok gedung pemerintahan di sini masih bisa dihitung dengan jari yang punya aksesibilitasnya. Kemarin sudah buat penelitian seperti itu. Sudah. Bukan kalau dibilang penelitian secara langsung tertulis enggak, tapi kalau survei, karena saya orangnya memang orang keliling-keliling dan itu hampir semua bangunan publik
khususnya gedung pemerintahan hampir saya kunjungi semua dan hampir hanya masih bisa dihitung dengan jari yang memiliki aksesibilitasnya baik. Ya, oke. Emily mau tahu nih Kak, mungkin teman-teman yang lain juga pengen tahu gitu ya kan. Menurut Kakak, berapa persen nih ketika dilaksanakan pemilu di Indonesia, termasuk di Aceh, termasuk juga di Banda Aceh, seberapa persen care pedulinya mereka terhadap kawan-kawan penyandang disabilitas, whatever penyandang disabilitas mau jenis apa gitu. Seberapa persen nih? Kita hitung persen nih, coba hitung dulu persennya. Apakah 10% dari 100% ya? Coba. Saya nggak berani bilang kalau care-nya. Kita jujur-jujur aja. Iya, maksudnya gini, kalau saya kan melihatnya di lokasi saya, cuman waktu saya ngelihat itu memang tingkat pemilihnya dulu lah. Teman-teman disabilitas yang ada di kampung saya juga nggak tahu apakah mereka memilih semua atau tidak gitu kan. Itu kan jadi pertanyaan kembali ya, walaupun data terakhir yang saya terima dari Bawaslu juga itu untuk se-Aceh itu kan ada 11.000 jiwa yang terdaftar gitu. Tapi yang memilih nggak sampai segitu. Kalau nggak salah saya 8.000 ya kalau nggak salah yang memilih untuk seluruh Aceh gitu. Dan kayaknya nggak sampai segitu juga kali. Karena saya menyadari bahwa saya saja di rumah saya berdua dengan abang saya pengguna kursi roda. Waktu hari memilih abang saya nggak mau memilih. Saya tanya kan, kenapa abang nggak milih? Nggak kenal abang siapa tuh orang-orang yang di situ. Itu jawabannya, ya kan pilih aja nggak apa-apa. Itu jawaban saya ke dia. Ya kan pilih aja, terserah abang yang merasa abang. Apa abang mau lihat gantengnya, cantiknya, saya bilang gitu kan. Alah, malas abang. Nanti kalau kita pilih pun nggak ada juga kan yang berubah untuk disabilitas nih. Ya udah, terserah abang gitu. Sudah pasrah dia. Jadi saya mikir gitu. apa yang terjadi mungkin ya karena juga dia walaupun dia tidak aktif di organisasi tapi dia juga mengamati gitu kan. Terus dengan kegiatan saya dia juga kadang nanya-nanyain, jadi dia sudah ya saya rasa sih kayaknya nggak perlakuan apa namanya berapa care-nya itu ya mungkin tingkat berapa ya? 30% dari 100, belum ada setengah persen. Kayaknya nggak sampai setengah deh. Juga ya. Seperti itulah mungkin ya menurut saya, karena memang juga ketidaktahuan petugas pemilunya itu terhadap bagaimana cara melakukan pendampingan atau pelayanan bagi penyandang disabilitas itu. Saya rasa begitu. Karena kenapa? Itu seperti saya bilang tadi. Bahkan kita untuk di Indonesia ini kan ada yang namanya PPUA. Pengawas pemilu pemilihan umum aksesibilitasnya. PPUA itu memang khusus untuk disabilitas. Tapi itu tidak berjalan. Mereka berjalan itu hanya sebatas ya waktu pemilunya saja. Hanya untuk survei lokasi mana yang akses, berapa banyak disabilitas yang memilih. Nah, padahal saya berharapnya kemarin itu cuman karena bukan saya yang di PPUA-nya, saya berharapnya itu bukan hanya sebatas berapa banyak disabilitas yang memilih di per TPS, kemudian apa namanya bagaimana aksesibilitas, bukan hanya itu. Saya sebenarnya kalau saya yang diminta, saya akan bertanya langsung ke petugasnya, bagaimana cara Bapak menangani teman-teman disabilitas ketika mereka datang. Kita kan perlu tanya itu sebenarnya, apa kendala di lapangan ketika ada teman-teman disabilitas yang hadir ke sana. Bagaimana Bapak mengetahui dia disabilitas atau bukan, karena disabilitasnya kan ragamnya, tidak semuanya bisa dilihat kasat mata. Intelektual nggak bisa dilihat kasat mata tentunya. Tuli kalau dia tidak berbicara bahasa isyarat, kita nggak tahu dia disabilitas apa enggak. Kan Every juga cukup tahu lah bagaimana teman-teman tuli. Ketika mereka hanya duduk diam, apakah kita tahu dia disabilitas atau enggak? Kita akan tahu dia disabilitas ketika dia sudah mulai melakukan komunikasi. Nah itu. Nah hal-hal itu. Nah pengawas petugas pemilu, apakah dia paham kalau misalnya ada teman tuli datang, duduk di bangku antri, dia duduk, nama dia misalnya disebutkan nih, nomor dia misalnya nomor sekian-sekian, dia kan gak dengar, dia lale sendiri. Nah apakah petugasnya aware tentang itu? Itu belum tentu. Nah
ini pesan penting nih buat Nah, para penyelenggara. ya itu ya menurut saya. Kekuasaan ya. Nah, kalau mungkin teman intelektual, dia pasti akan ditemani sama orang tuanya. Teman tuli kan belum tentu, karena teman tuli cukup mandiri. Iya. Mereka cukup mandiri dan tidak semua tergantung gitu kan. Mereka bahkan ketergantungan sama orang lain tuh sangat kecil sekali ya gitu, karena mereka merasa bahwa mereka bisa melakukan itu sendiri. Nah, sekarang aware-nya kita terhadap kehadiran mereka itu apakah ada? Nah, itu kan pertanyaan kembali.